ada orang yang mengeluh dengan perbuatan Allah, berarti tidak ada cinta kepada orang beriman. Itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Seandainya Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, tentu ada dua surat di dalamnya. Satu surat Aminah, satu lagi surat Abdul Muttalib. Jangankan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah pun dia sukai karena cinta. Jadi kalau ada orang yang mengeluh dengan perbuatan Allah, berarti tidak ada cinta kepada Allah. Ini ceramah yang model begini ini berat. Biasanya langsung datang ini cash and carry. Terjadi sesuatu yang tidak kita suka, karena sebenarnya Allah ingin menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Ketika ditanya kepada dia, apa yang kau lihat? Padahal yang dilihatnya adalah lautan. Apa kata dia? Yang kulihat adalah Laila. Karena dia tergila-gila dengan Laila. Namanya siapa? Namanya Qais. Tapi karena dia tergila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Orang kalau sudah tergila-gila, maka apa yang dia lihat semuanya indah. Maka kita ini disuruh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau meninggalkan kasurnya, yang mau meninggalkan ngantuknya, yang mau datang ke masjid, ini adalah orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah, tapi kalau kepada Muhammad tidak. Itu dulu yang mereka katakan ketika di Madinah. Turun ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Syarat cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Itulah yang disebut dengan gila. Loh, kok gila Pak Ustadz? Cinta sama orang, orangnya kelihatan. Sama Nabi nggak kelihatan, nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Sahabat Nabi cinta sama Nabi, dia tidur sama Nabi, dia perang sama Nabi, dia sholat sama Nabi, dia melihat Nabi. Bahkan mereka melihat Nabi nggak percaya sama Nabi. Namanya ada dalam Al-Quran, Tabbat yada abi, jumpa dengan Nabi. Bahkan dia senang sekali waktu Nabi lahir. Datang perempuan Suwaibah namanya. Siapa namanya? Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab senang sekali keponakannya lahir. Lalu apa kata dia kepada Suwaibah? Suwaibah, kamu budak saya, kamu hamba saya. Sejak hari ini kamu saya bebaskan, tidak lagi jadi hamba saya.
Itu saking senangnya Abu Lahab ketika keponakannya lahir. Dia pernah jumpa dengan Nabi, ayahnya saudara Nabi. Dia senang waktu Nabi lahir. Tapi ketika Nabi mengatakan, tadi malam Jibril sudah datang kepada saya membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dia marah. Apa kata dia? Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu ya Muhammad. Turun ayat membantah dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi ada orang yang tidak ketemu dengan dia, tidak berjumpa dengan dia, tapi beriman kepada dia, percaya kepada dia, menolong sahabat yang datang ke kampungnya. Waktu itu sahabat ditekan, ditindas, lari mereka semuanya ke Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia, ibu kotanya Addis Ababa. Saya pernah naik pesawat Ethiopia Airlines ketika mau ke Sudan. Tidak ada satupun pesawat di dunia yang mau terbang ke Sudan, karena terjadi kudeta tentara, presidennya tumbang. Saya mesti juga ke Sudan. Terbang, saya naik pesawat Addis Ababa, dari transit dari Jakarta ke Addis Ababa Ethiopia, dari Addis Ababa ke Sudan. Pesawat Uni Emirat Arab enggak masuk, sampai ke Sudan airportnya kosong, sepi. Pesawat ini satu-satunya berani, siap mati, siap ditembak pilotnya. Ustadz siap mati? Enggak. Tapi karena mau menyelesaikan kuliah, saya berangkat juga. Mudah-mudahan nanti selesai konflik di Sudan, adik-adik kita bisa melanjutkan kuliahnya di sana, insyaallah. Pergilah sahabat Nabi berhijrah ke sana. Nama rajanya Najasyi. Najasyi minta perdengarkan apa kata Muhammad tentang Isa. Maka dibacakanlah surat ibunya Nabi Isa. Ada satu surat di dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa. Itulah dia surat Maryam. Ada surat dalam Al-Quran tentang kakeknya Nabi Isa. Itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Seandainya Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, tentu ada dua surat di dalamnya. Satu surat Aminah, satu lagi surat Abdul Muttalib. Tapi karena ini datang dari Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Kalau kamu mau kenal Isa, bukalah Al-Quran. Di dalamnya ada nama ibunya Maryam, ada nama kakeknya surat Ali Imran. Ketika dibacakan surat Maryam, Ja'far bin Abi Talib, saudara Abu Talib, sepupu Nabi, membacakannya. Fa'idha ainahu tazrifan, meleleh air mata Najasyi karena mendengar cerita tentang kelahiran Nabi Isa dan bagaimana sakitnya Maryam saat terusir orang Yahudi. Orang Yahudi mengejeknya. Lalu kemudian ketika dapat berita bahwa Najasyi meninggal, ya Rasulullah, ya Najasyi meninggal, Nabi melaksanakan sholat
ghaib. Itulah kronologis salat ghaib. Artinya apa? Ada orang yang hidup di zaman Nabi sama dengan Nabi di Makkah, bahagia waktu Nabi lahir, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, dia orang Afrika, di Ethiopia, di Habasyah nama kampungnya, tapi dia beriman kepada Nabi. Ada orang yang tinggal di Yaman, tidak jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, dia sekarang sedang berada di Yaman, dia tidak jumpa dengan saya. Nanti setelah saya meninggal baru dia datang kemari. Akhirnya dia datang juga, namanya Uwais Al-Qarni.